oleh Allah rezeki yang baik, begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Tetapi ikhwatal iman, anugerah-anugerah yang indah tadi tidak ada manfaatnya kalau tidak ada anugerah yang terindah. Dan anugerah yang terindah itu adalah al-hidayah. Itulah anugerah yang paling indah. Jika tidak ada nikmat terindah ini, maka nikmat-nikmat indah yang lain tidak ada manfaatnya. Bukankah Fir'aun Allah beri nikmat-nikmat dunia, Allah kasih jabatan, Allah kasih kerajaan, bala tentara, kekuatan, senjata, keluarga, istri-istri, semua dunia diberikan Allah. Anugerah-anugerah indah dikasihkan semuanya kepada Fir'aun. Hanya ada satu anugerah yang belum diberikan, yaitu anugerah yang terindah. Maka semuanya tidak ada manfaatnya. Fir'aun tenggelam. Inilah nikmat hidayah. Tidakkah kita melihat di dalam Al-Quran ada orang namanya Qarun, diberi oleh Allah anugerah yang indah, harta yang melimpah ruah, sampai-sampai kuncinya itu dipikul oleh orang-orang yang kuat, saking banyaknya perbendaraannya Qarun. Tapi dia belum diberi oleh Allah nikmat terindah, maka dia dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah di bumi karena dia belum mendapatkan nikmat yang terindah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat terindah ini kepada Nuh alaihissalam, tapi Allah tidak memberikan kepada anaknya. Nabi Nuh ingin agar nikmat terindah ini dirasakan oleh anaknya juga dan mengatakan, ya bunai irkam ma'ana, wahai buah hatiku, masuklah, kemarilah, masuk perahu agar kau selamat. Tapi karena nikmat terindah ini tidak diberikan kepada sang anak, maka sang anak pun tenggelam. Nikmat terindah ini dahulu yang diberikan oleh Allah kepada Bilal. Bilal tidak diberi oleh Allah nikmat-nikmat indah yang lain. Tidak diberi tubuh yang tampan, tidak diberi harta yang mewah, tidak diberi jabatan. Tapi ada satu anugerah yang Allah berikan kepada Bilal, dan itu adalah anugerah yang terindah, sehingga Bilal melampaui Abu Jahal, sehingga Bilal melampaui Abu Lahab, karena dia memiliki nikmat yang terindah. Ikhwatal iman, jika engkau diberi oleh Allah nikmat yang terindah ini, itulah inti dari anugerah. Saking tingginya nikmat anugerah terindah berupa hidayah ini, sampai Allah turunkan ayat dari langit menuntun kita untuk minta anugerah terindah ini. Allah turunkan sebuah ayat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah ke jalan yang lurus. Ini satu-satunya doa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dan kalau antum melihat Al-Quran tuh, Al-Quran dimulai dari surat apa ya ikhwah? Al-Fatihah, terakhir sampai surat An-Nas. Coba antum cek dari awal sampul itu sampai sampul yang terakhir. Coba antum melihat doa pertama dalam Al-Quran, doa apa? Doa hidayah. Sebelum ihdinas siratal mustaqim, di sana tidak ada permohonan apapun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saking agungnya nikmat hidayah ini, sampai untuk memintanya Allah kasih panduan. Allah turunkan surat Al-Fatihah. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tawassul, yang kedua adalah doa. Kenapa tawassul? Agar doa gampang dikabulkan. Dan antum sudah sering dinasihati para ustadz-ustadz kita, tawassul ada yang boleh, ada yang tidak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah perantara.
Kata Imam Ibnu Qayyim dalam surat Al-Fatihah ini dua. Yang pertama, bagian pertama adalah tawassul, bagian yang kedua adalah doa. Nah, tawassul itu dilakukan dalam rangka menguatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya tawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Tawassul dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertawassul dengan beribadah dan memohon perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah. Ini semuanya dalam rangka tawassul. Untuk apa? Untuk mentahqiq permohonan, yaitu bagian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Sampai Allah buatkan tawassul berikutnya, dikasih panduan kalau mau minta hidayah, nih caranya nih. Dan ini dibaca oleh setiap muslim minimal sehari semalam 17 kali. Gak boleh kurang, kurang pasti gak sah sholatnya. Karena ihdinas siratal mustaqim adalah bagian dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Seandainya ada orang sholat, di dalam sholatnya gak minta hidayah, pasti batal. Karena Allah jadikan doa minta hidayah ini rukunnya sholat. Maka dari itulah ikhwatal iman, hendaklah kita bersyukur kepada Allah apabila anugerah yang berupa al-hidayah, anugerah yang terindah ini diberikan Allah kepada kita semua. Mungkin itu maksudnya, Mas. Jadi anugerah terindah adalah al-hidayah. Insya Allah sekarang kita tahu bahwa tema kita sebenarnya ini tentang hidayah, Ustaz ya. Insya Allah begitu. Nah, Ustaz Syafiq, Ustaz Fadlan kan sudah memberitahu Ustaz bahwa beliau sudah tahu, nggak sampai tahu. Nah, ya apa ceritanya Ustaz? Loh, kok kelihatannya saya guru Ustaz? Ustaz Syafiq. Di skripnya kayak gitu dulu. Oh siap, nggak apa-apa. Boleh. Nah, Ustaz Fadlan kan udah memberitahu kita bahwa anugerah Allah yang terindah itu adalah hidayah, Ustaz. Apa sih pentingnya hidayah, Ustaz? Kok sampai-sampai jadi anugerah Allah yang terindah, Ustaz? Ya udah dijelaskan tadi. Loh ya apa sih yang dengarkan dari tadi? Nggak nyatet soalnya dia. Iya. Nah, ya Allah jemaah. Baik, Ustaz. Kalau bicara penting hidayah, penjelasan Ustaz Fadlan yang narasa begitu mendalam sekali jemaah, bahwa ternyata dunia dan isinya ini dibandingkan dengan nikmat hidayah nggak ada arti. Nanti itu orang-orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadau bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka mati dalam kondisi kafir, andai kata mereka datang dengan sepenuh bumi ini emas, bukan hanya sebesar Freeport yang diperebutkan, bukan hanya sebesar Pulau Jawa, tapi sebesar bumi ini emas, mereka ingin menebus diri mereka, nggak akan diterima jemaah. Supaya antum bisa mencerna apa yang disampaikan Ustaz Fadlan tadi. Manusia ini makhluk yang mulia. Kita selalu mendengar firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia, kasih hadiah. Yang tidak faham kasih hadiah, yang faham gak usah kasih hadiah. Kenapa jamaah? Lebih mahal mana hadiah ini sama hidayah? Lebih mahal hidayah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling indah, yang paling sempurna. Tapi jangan diputus di sini ayatnya. Karena Allah mengatakan thumma, kemudian kami balikkan manusia ke tempat yang paling rendah. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara keperluan kita kepada hidayah ini, kalau bukan karena hidayah Allah, manusia itu lebih buruk daripada binatang. Walaupun mereka berdasi, walaupun mereka menjadi pejabat, penguasa, memiliki tahta, bahkan raja pun, apa kata Allah tentang orang-orang yang menolak wahyu ilahi? Allah mengatakan innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya sapi, seperti makannya onta, seperti makannya kambing, seperti binatang ternak yang dia pikirkan hanya perut dan yang di bawah perutnya. Berapa lama dia akan hidup di muka bumi ini? Seperti binatang. Kenapa kau lebih buruk daripada binatang? Binatang tuh tahu dengan penciptanya. Tapi ada manusia-manusia yang menghambakan dirinya kepada pohon. Ada yang kepada mentari. Bagaimana mereka yang menyembah mentari tak kala mentari itu terbenam di ufuk barat? Oh, Tuhannya sudah ono, besok ketemu lagi. Sedangkan kita yang beriman kepada Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Oleh karena itu, kalau tadi Ustaz Fadlan menyebutkan kita disuruh berdoa sehari sedikitnya 17 kali dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituh, wahai hamba-hambaku, kalian tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah, yang aku kasih anugerah nih hidayah. Fastahduni ahdikum, kalian minta hidayah kepadaku, pasti aku kasih. Jemaah rahimakumullah, sebuah rahimahullah, kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini, itu cukup buat mereka. Surat apa? Al-Asr. Gimana surat Al-Asr? Masya, betul jemaah. Yo betul lah, surat pendek sudah hafal jemaah. Antum nanti pakai sarung ya, insyaallah. Wal asr, Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar. Karena modal hidup kita itu bukan harta. Modal hidup manusia itu waktu. Antum lihat manusia yang punya harta 1 triliun, kalau tiap bulan, Jangan tiap bulan, tiap tahun dia perlu 1 miliar. kalau punya harta 1 triliun cukup berapa tahun hidup jemaah?
1000 tahun. Tapi 70 tahun mati. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keraguan. Keraguan. Apa Ustaz? Kerugian. Lah, ana jadi grogi dulu sama Ustaz Fadlan. Dilihat itu sama Ustaz itu. Jangan Ustaz seperti itu. Ana izin minum dulu Ustaz ya. Masya Allah. Kayaknya Ustaz Fadlan yang lanjutkan jamaah. Ana sudah. Teruskan Ustaz. Ya ayatnya Ustaz yang nerjemahkan lah Ustaz. Wah, Ustaz. Loh, kok disuruh teruskan sama dia? Iyalah, anak kan tadi sudah jadi ragu itu Ustaz. Fadol Ustaz. Fadol Ustaz. Apa ono sing diterus Fadol-fadolan nih jamaah. Iki lek fadol-fadolan sampai isya Ustaz. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba. Jangan digoyang-goyang. Enggak Ustaz. Jangan digoyang-goyang. Enggak Ustaz. Baik. Dari sini jamaah. Baik. Antum dari sini jamaah. Antum harus membawa hidayah. Lentera yang membawa hidayah. Di antara kegelapan lentera orang-orang. Kalau antum bawa lentera, orang-orang akan ikut. Ketika antum yang udah ngaji, tidak mempraktekkan ilmu ini dalam kehidupan kita. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya kita hafal, hanya kita catat dan kita tidak mengamalkan. Gimana orang akan kenapa sebagian benci? Kenapa sebagian benci dengan orang-orang yang celananya cilik, dengan orang-orang yang celananya cilik, orang-orang yang berjenggot, teroris. Wallahi jamaah, kembali kepada hidayah, kembali kepada pentingnya hidayah. Kenapa masih ada yang melakukan bom bunuh diri? Kenapa masih ada yang melakukan bom bunuh diri? Dulu terjadi di Surabaya, kemudian pindah ke Medan. Mahal hidayah, mahal hidayah. Maka jadilah contoh yang baik. Ada lagi seorang supir. Alhamdulillah sekarang banyak yang jadi ya, yang online lah, taksi online apa ya, yang online lah, taksi online apa ini itu manfaat. Maka tolong gunakan itu manfaat. Ini cerita untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Ini cerita supir taksi di Eropa. Di Eropa banyak orang-orang yang imigrasi Timur Tengah, dari Libanon, dari Timur Tengah, dari Libanon, dari Suriah, sebagian mereka ada yang muslim jadi supir taksi. Ada yang muslim jadi supir taksi dia.
Dia kasih Subhanallah, majalah di tentang Islam, taksi dia kasih buku-buku tentang dia Islam. kasih majalah Dan dia tentang Islam, selalu dia kasih buku-buku tentang menghidupkan Islam, dan dia selalu menghidupkan Al-Quran. Dia Hidupkan Quran, orang mau dengar alhamdulillah, nggak mau Pokoknya dengar dia hidupkan urusan Quran, dia. orang mau dengar alhamdulillah, nggak mau dengar urusan dia. Dia tinggal Kalau minta masuk suruh taksi, mati. dia Nyetel musik, Seperti ya, antum macam-macam. manakala kalau masuk taksi, dia nyetel musik, ya macam-macam. Antum mengatakan Orang maaf, selalu seperti tolong itu. matikan. Suatu Dia hari, matikan. Ada orang selalu seperti itu. Suatu hari Udah. ada perempuan yang naik taksi, dia sedang menyetel, dia Dulu masih pakai kaset. sedang menyetel Dulu masih pakai kaset. Maryam. Surat terus perjalanan jauh, cukup jauh. Sampai akhir Terus surat perjalanan jauh, cukup jauh. Allah Azza wa sampai Jalla akhir mengatakan, surat Maryam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Waqalu takhadar rahmanu dan mereka walada. mengatakan Allah itu punya anak, dan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Na'udzubillah. Allah itu ngambil anak. Waqalu takhadar rahmanu walada. Waqalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa takhirrul jibalu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi Ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Hampir saja langit itu terbelah karena ucapan. bukan hanya langit. Karena Allah katakan bukan hanya langit pun, Allah katakan bumi itu pun terpecah gara-gara ada yang mengatakan Allah punya anak. Gunung pun hancur. Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Perempuan ini, ketika ayat ini Perempuan ini. sampai ayat ini dia sampai rumah. Ketika ayat ini sampai ayat ini dia sampai rumah orang Libanon. Ternyata yang di belakang ini orang Libanon. Dia mengatakan Nasrani. boleh ana minta kasih. Dia mengatakan boleh ana minta aku termasuk yang mengatakan Allah itu punya anak. Aku termasuk yang mengatakan Allah itu punya anak. Kasih buku akhirnya dia masuk. Dikasih kaset, kasih buku akhirnya dia masuk. Tahu Jangan dipikir hidayah itu hanya di masjid. Jangan dipikir hidayah itu hanya di masjid. Ada orang yang dapat hidayah di bus. Ada yang dapat hidayah di mobil. Ada yang dapat hidayah di lift. Gimana ceritanya? Ini di Eropa Di lagi lift dapat hidayah. Gimana ceritanya? Ini di Eropa lagi sana lihat Inggris. Alhamdulillah. Inggris sedang, kalau antum lihat Inggris, salah satu negeri yang Inggris sedang menjadi salah satu negeri yang pertumbuhan umat Islam terbesar. Di apartemen, nih ada seorang lagi di apartemen, ada seorang Muslim masuk lift. Tahu-tahu di tengah jalan, masih muda, tahu-tahu di tengah jalan datang cewek seksi masuk dengan parfumnya, dengan pakaian yang seksi, dengan parfumnya, dengan riasannya. Si Muslim ini menundukkan pandangan. Perempuan dia lihat Dia mengatakan, kamu kok seperti itu sih, kok nggak ngeliatin aku? Dia mengatakan, Kamu kok seperti itu sih, kok nggak ngeliatin aku? Tujuan tuh perempuan pakai rok mini, pakai apa-apa. Tujuan tuh perempuan pakai rok mini, pakai apa-apa. Menggoda orang lain. Supaya dia lihat nih pemuda nggak tergoda. Dia ingin menggoda orang lain. Tapi dia lihat nih pemuda nggak tergoda. Kenapa kau nggak ngeliatin aku? apa kata pemuda ini? Ana muslim. Kata dia, apa satu jawaban? Ana baru mendapatkan pemuda yang tidak mau memandang. Ana baru mendapatkan pemuda yang tidak mau memandang. Kalau antum kira-kira di lift itu jangan. Antum mungkin bertanya, sebab itu mungkin bertanya, mau kemana? Oh, syaitan. Maka pemuda mengatakan ana muslim. Kenapa? Dia ceritakan bahwa Muslim ada apa dengan Islam? Pandangan kita. Dia ceritakan bahwa itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Akhirnya untuk menjaga kehormatan kita. Tujuannya akhirnya pemuda ini sampai ke tempat tujuannya. Wanita ini minta nomor teleponnya. Pemuda itu kalau dimintai nomor telepon dari awal atau kalau dimintai nomor telepon. Dari awal itu nawarkan diri faktor. hanya dia ingin tahu nih perempuan, masya Allah,
Akhirnya dia ingin tahu Islam lebih dalam lagi. Sama pemuda ini diarahkan untuk menuju ke Islamic Center. Dan berapa waktu masuk lift lagi dengan jilbabnya sudah tahu hidayah dari mana. Wallahi kita nggak tahu hidayah dari mana. Mengajak orang-orang kesian mereka baikkan. Mengajak orang-orang kesian kalau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin semua orang dapat hidayah. Beliau lakukan dengan segala cara. Beliau lakukan dengan segala cara. Beliau datengin, beliau setiap ada orang datang ke Mekah, beliau datengin, beliau sampaikan ditolak, itu ke tenda-tenda tempat jemaah. Beliau berjalan ke pasar-pasar, ke tenda-tenda tempat jemaah haji. Di belakangnya Abu Lahab ngikutin beliau. Rasulullah SAW mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan sukses. Kalian katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Setelah Nabi pergi akan beruntung kalian. Jangan percaya sama setelah dia. Nabi pergi datang Abu Lahab. Jangan percaya sama dia. Nanti datang ke sana. Saya pamannya ke tempat lain berkeliling. Nanti datang ke sana ke tempat lain berkeliling menyampaikan agama terang. Tolong. Kalau antum tidak bisa berdakwah dengan lisan antum, kalau antum tidak bisa berdakwah dengan lisan antum, bagaimana ucapan sebagian ulama, kunu du'atan, jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Enggak bisa. Bil akhlak. Gimana kata dia? Bil akhlak. Dengan akhlak. Dan masih banyak kisah-kisah lain anak rasa antum, dan masih banyak kisah-kisah lain anak rasa ada yang dapat hidayah antum pun termasuk memiliki kisah. Ada yang dapat hidayah karena dia nggak pernah ke masjid pas tabrakan, dia nggak pernah ke masjid pas tabrakan dengar azan hayya 'alas shalah. Ya Allah, ana dengar ini berapa tahun, tapi ana dengar ini bola, tapi ana ada di lapangan bola. Dan tidak pernah ana mendatangi panggilan Allah. Dan tidak pernah ana mendatangi panggilan Allah. Kok sekarang ana merasakan ada sesuatu yang berbeda. Terus apa lagi? Sudah. Terus apa lagi? Sudah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Masyaallah. Ini cukuplah. Ustaz, kenalan ke Ustaz Fadlan menggapai sesuatu. Ustaz, ketika kita ingin menggapai sesuatu penghalang, tentunya insya Allah lazim Ustaz, ada penghalang. Ada nggak sih Ustaz berkaitan dengan hidayah ini Ustaz? Ada nggak sih Ustaz penghalang-penghalang dari hidayah Ustaz? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Islam. Kalau sholat, hampir setiap orang Islam maupun tidak, kalau sholat baik dia sadari maupun tidak, dia membaca ayat yang pertama kali kita sampaikan, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk menuju jalan yang lurus, berikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Di antara fungsi kenapa ayat ini diantara fungsi ulang-ulangi, kenapa ayat ini diulang-ulangi oleh seorang muslim butuh untuk sampai ke hidayah, karena kita tidak hanya butuh untuk sampai ke hidayah, butuh untuk, tetapi kita juga butuh untuk mempertahankan hidayah. Saking agungnya hidayah, saking agungnya hidayah. Terkadang orang membaca, tetapi ikhwatal iman, ayat ini terkadang orang membaca, tetapi yang ayat ini pakai jilbab, yang belum pakai jilbab, tetapi yang terus memakai jilbab, yang belum pakai jilbab, ayat ini masih terus belum pakai jilbab. Padahal sudah maksiat tetap maksiat. Padahal sudah membaca maksiat tetap maksiat. Padahal sudah membaca ayat ini. Yang bergelut di dunia riba, yang bergelut di dunia riba tetap melakukan riba. Padahal dia kalau sholat juga membaca ihdinas siratal mustaqim. Berarti apakah Allah gak mau memberi hidayah kepadanya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin setiap orang berdoa pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Tapi mengapa orang yang selalu membaca surat Al-Fatihah di dalamnya ada permohonan hidayah, yang maksiat tetap maksiat, yang melakukan haram terus haram, yang mencuri tetap mencuri? Mengapa? Bukan Allah nggak mau ngasih hidayah, bukan Allah tidak memberi hidayah atau tidak mau memberi hidayah,
Akan tetapi pada diri orang itu ada penghalang-penghalang datangnya hidayah. Kita harus tahu. Maka lazim kita harus tahu apa saja yang bisa menghalangi datangnya hidayah. Yang pertama dan yang paling utama adalah al-kibr, sombong. Sombong ini membuat orang yang sudah tahu kebenaran nggak bisa ikut kebenaran, meskipun dia tahu bahwa itu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Wa idh qulna lil malaika, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Mengapa iblis nggak mau sujud? Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Kibr, sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang kafir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu iblis tahu nggak kalau yang memerintahkan itu Allah? Itu iblis tahu nggak kalau Allah itu al-ilah? Dan dia ngerti kebenaran, seperti orang ngerti ini riba, ngerti ini haram. Seperti iblis tahu bahwa perintah Allah sujud itu hak yang harus dijalankan. Apa yang menghalangi iblis nggak mau sujud? Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang yang kafir, padahal dia tahu kebenaran. Sombong itu apa ya ikhwah? Sombong seperti yang disampaikan oleh Rasul, batarul haq wa hamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan itu dua-duanya dilakukan oleh iblis. Ketika Allah perintahkan usjudu li Adam, sujudlah ke Adam, iblis menolak. Enggak ya Allah, menolak kebenaran. Tapi nggak cukup menolak kebenaran, iblis meremehkan manusia. Ketika diperintah oleh Allah, kenapa kamu nggak mau sujud ke Adam? Dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau menciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Sombong. Ya, meskipun orangnya kayak tawadhu, dia tahu riba haram tapi tetap di tempat itu, berarti dia sedang sombong, menolak kebenaran. Dan sombong ini menyebabkan orang tahu kebenaran tapi gak bisa ikut, meskipun dia tahu. Yang nomor dua, ikhwatal iman, di antara penghalang hidayah adalah al-hasad. Hasad. Orang itu kalau hasad, matanya tertutup dari kebenaran. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi ada tinggal di kota Madinah. Mengapa orang Yahudi kok tinggal di kota Madinah ya ikhwah? Orang Yahudi kan asal muasalnya ada di tanah Syam. Mengapa orang Yahudi ada di kota Madinah? Ada yang bisa jawab? Fadhal. Di kitab mereka telah dijelaskan bahwa ada nabi akhir zaman akan datang di kota Madinah. Masya Allah. Karena orang Yahudi itu membaca Taurat ya ikhwah. Di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa ada nabi akhir zaman yang akan muncul di negeri seperti yang disifatkan dalam Taurat, ada di dalam kota Madinah. Dan mereka nggak ingin yang muncul itu dari suku lain, dari bangsa lain selain bangsa Israel. Kalau mereka nggak hijrah ke sana, berarti nanti muncul dari bangsa lain nabi itu. Maka orang-orang Yahudi berbondong-bondong menetap di kota Madinah dengan asumsi supaya akhir zaman nanti muncul nabi dari rahim-rahim mereka, Bani Israel. Dan mereka selalu membaca Taurat. Dahulu orang-orang Ansor
ya, cikal bakal yang akan membela Nabi ketika masih jahiliyah, Aus dan Khazraj. Kalau ada konfrontasi sama orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi berkata kepada orang-orang Arab jahiliyah di kota Madinah, tunggulah wahai orang-orang Arab, para penyembah berhala, akan datang Nabi akhir zaman yang kami akan memerangi kalian wahai bangsa Arab, para penyembah berhala. Saking yakinnya bahwa Nabi akhir zaman akan ada di tengah-tengah mereka. Sampai datanglah suatu saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Sofia. Sofia ini salah satu istrinya Nabi yang tidak berdarah Arab. Wajahnya bukan wajah Arab. Radhiyallahu anha. Beliau Israiliyah, keturunan Bani Israel. Siapa namanya? Ya sudah saya sebutkan, mesti tahu. Sofia. Sofia bercerita, ketika kami di kota Madinah bersama komunitas kami, yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir, kami mendengar ada orang yang dianggap Nabi datang dari Makkah ke kota Madinah. Gempar orang-orang Yahudi, bener ndak dia Nabi? Karena orang-orang Yahudi menunggu siang malam datangnya Nabi akhir zaman. Tiba-tiba ada orang dianggap sebagai Nabi datang ke kota Madinah. Goncang nih orang-orang Yahudi, bener ndak dia Nabi? Maka kata Sofia radhiyallahu anha, bapakku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab ingin melihat kondisi orang yang dikatakan Nabi itu. Dan pada waktu itu Rasulullah ada di Kuba. Maka berangkatlah bapakku itu Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir berangkat ke Kuba di pagi hari. Dan kata Sofia, aku adalah anak yang paling dicintai ayahku dan pamanku. Selalu aku diajak bercanda sama mereka. Dan ayahku, pamanku tidak pulang kecuali sore hari, hampir matahari tenggelam. Saya jumpai ayahku, pamanku dalam keadaan murung, kelihatan berduka, berat, wajahnya kelihatan lesu. Maka saya mencoba untuk bercanda seperti sebelumnya, maka aku tidak dihiraukan sama sekali, padahal aku adalah anak yang paling ia cintai. Kemudian aku mendengarkan percakapan antara bapakku sama pamanku. Pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku, huwa, apakah dia itu dia? Apakah dia itu Nabi yang kita tunggu kedatangannya, yang sifat-sifatnya kita baca dalam Taurat siang dan malam kita tunggu-tunggu? Huwa, apakah dia itu dia? Naam wallahi la huwa. Kalau tuh nggak hafal ceritanya, hafalkan yang huwa tadi. Ketik di internet huwa muncul cerita itu. Itu kata kuncinya. Huwa, apakah dia itu dia? Apakah dia itu Nabi yang kita tunggu datangnya siang malam? Kita mencari-cari apakah dia itu benar Nabi? Dijawab sama ayahku, "Naam wallahi la huwa." Dia dia itu Nabi. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu Nabi melebihi keyakinanku ini adalah anakku. Siapa? Aku lebih yakin Muhammad Nabi melebihi keyakinanku Sofia ini putriku. Kalau Muhammad Nabi jelas, nyata, terang, benderang, sifatnya, perangainya sama persis dalam kitab Taurat. Saya lebih yakin dia Nabi daripada keyakinanku ini adalah anakku. Kalau ini anakku, wallahu alam, nggak tahu anakku apa enggak. Zaman dulu nggak ada tes apa? DNA. Kemudian pamanku berkata lagi, lalu apa sikapmu kepada Nabi ini? Ayo kita berbaiat kepadanya agar kita selamat. Maka ayahku menjawab, la adawatuhu ma baqitu. Aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Bagaimana kita beriman kepada nabinya orang Arab, sedangkan kita adalah keturunan Bani Israel? Bagaimana kita beriman kepada seorang nabi? Nabi ini keturunannya Ismail, dan Ismail adalah keturunannya Buddha. Sedangkan kita keturunannya Yakub, Yakub keturunannya
Ishak, dan Ishak adalah keturunan anak dari Sarah ibunda kita. Bagaimana mungkin kita beriman sama nabinya Buddha? Abadan kita tidak beriman kepada. Turun ayat dari langit, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang membaca Taurat mengerti Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Jawabannya apa? Al-hasad. Kenapa kok Arab? Kenapa kok gak aku, Bani Israel, yang dapat nikmat nubuah itu? Hasad menyebabkan orang tidak bisa dapat hidayah. Saya mau tanya, itu orang Yahudi tahu nggak kalau Nabi Muhammad Nabi? Hasad ini menyebabkan pengetahuanmu tentang kebenaran nggak bisa mengikuti kebenaran. Yang nomor 3, masih boleh dilanjutkan? Boleh saja. Oh iya, siap. Nomor 3 nih, penyebab atau penghalang-penghalang hidayah yang nomor 3 adalah at-ta'assub bil aba. Fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang menyebabkan orang sulit dapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar paman beliau sakit keras, siapa paman beliau ini? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Paman Nabi yang merawat Nabi ketika Nabi semenjak umurnya Nabi 8 tahun. Dan pamannya Rasul Abu Thalib wafat ketika umur Nabi 50 tahun. Abu Thalib merawat Nabi, membackup dakwah Nabi berapa tahun sejak kecil berarti? Sing cepet 50 dikurangi berapa? 8. 42 tahun. Yang merawat Nabi, ngasih nafkah Nabi, mendewasakan Nabi, merawat Nabi. Bahkan Nabi ketika dapat wahyu pertama kali disuruh menyebarkan ke kaumnya, ditolak sama pamannya Abu Lahab. Tidak boleh, segera pegang tangan ponakan kita ini sebelum dibunuh oleh orang-orang Arab. Maka Abu Thalib mengatakan, "La, aku akan membela ponakanku. Tidak boleh ada orang yang melukai ponakanku. Hanya saja aku nggak mungkin ikut agamanya ponakanku." Bahkan Rasul mengatakan kafir Quraisy tidak sanggup melukai aku sampai pamanku wafat, baru kafir Quraisy melukai aku. Dulu nggak bisa karena ada Abu Thalib. Maka Rasulullah saking sayangnya pada pamannya, ketika sakit keras hampir mati, Rasulullah bergegas ke rumahnya pamannya. Ternyata Rasulullah sudah kedahuluan Abu Jahal di tempat itu. Maka Rasulullah tidak menghiraukan Abu Jahal. Rasulullah mendatangi paman yang sudah dalam kondisi sakaratul maut, hampir wafat. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebelum terlambat, sebuah kalimat yang kalau engkau mengucapkannya paman, aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman. Abu Jahal gak tinggal diam, langsung disaut omongan itu sama Abu Jahal. "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? So, perhatikan ya jemaah. Itu alasan yang dipakai oleh Abu Jahal untuk menyesatkan Abu Thalib, bukan dari sisi yang lain, tapi sisi nenek moyang. Abu Thalib nggak ngomong kayak gini, "Jangan masuk Islam, nanti kamu sama Bilal." Berarti kan sosial itu namanya. "Jangan masuk Islam, nanti kamu capek sholat puasa." Nggak itu. Karena Abu Jahal paham yang paling bisa menyesatkan orang jahiliyah itu nenek moyang. Maka alasan itu yang dipakai oleh siapa? Abu Jahal. "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Bingung. Ketika bingung diulangi Nabi, "Ayo paman, ucapkan la ilaha illallah paman." Ini pentingnya kita dakwatul aqarib, mendakwai keluarga. Rasulullah tidak pernah bosan. Sampai nyawa hampir melayang, Nabi masih ngerengek-rengek kepada pamannya. "Paman, ucapkan la ilaha illallah paman." Bingung. Diucapi, diulangi lagi sama Abu Jahal.
Saking bingungnya di akhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati dalam keadaan membawa agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Tidak mau mengucap la ilaha illallah. Rasulullah sedih dan Rasulullah mengatakan, ama wallahi, demi Allah wahai pamanku, aku akan terus mendoakanmu paman selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat dari langit. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, enggak boleh seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. So, perhatikan. Allah memilih Salman. Tadi saya ulangi lagi, Salman dipilih Allah. Salman ini kalau ditanya orang, man anta ya Salman? Siapa kamu ini wahai Salman? Salman menjawab, ana ibnul Islam. Aku anaknya Islam. Gak bangga dengan nenek moyangnya. Saya mau tanya antum ya, tolong dijawab. Siapa nama bapaknya Salman? Jangan dijawab nggak ngiro tahu antum. Mau ngaku gak ro. Gak ada yang tahu karena dia gak bangga dengan nenek moyangnya. Padahal dia itu anaknya bangsawan di negeri Persia. Sampai kita umat Islam gak tahu nama bapaknya Salman. Karena beliau kalau ditanya, man anta ya Salman? Ana ibnul Islam, aku anaknya Islam. Tapi lihat Abu Talib kalau ditanya, man anta ya Abu Talib? Dia menjawab, ana Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf bin disebutkan apal semuanya. Makanya sulit masuk Islam, fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya. Sedangkan Salman tidak ta'assub, maka Allah pilih, diberi hidayah oleh Allah. Nomor berapa itu? Boleh dilanjutkan lagi. Terakhir Ustaz ya. Oh jangan. Di antara yang menjadi penghalang hidayah adalah teman yang rusak. Teman yang rusak. Mengapa Rasulullah syariatkan hijrah? Bahkan Allah turunkan ancaman bagi orang-orang yang enggak mau hijrah dari Makkah ke Madinah, karena bertemu sama orang kafir itu mempengaruhi. Bertemanlah sama orang saleh kalau ingin dapat hidayah. Rasulullah dan Allah memerintahkan hijrah karena berkumpul sama orang kafir itu membuat orang hilang hidayah dari dirinya. Masih ingat nggak ada orang membunuh 99 nyawa? Dia ingin bertobat, tanya apakah masih boleh tobat? Keliru tanyanya. Yang pertama tanya ke ahli ibadah, apakah orang masih bisa tobat? Oh nggak bisa tobat, sudah membunuh 99 nyawa kok. Akhirnya dia mikir, loh aku pengen baik kok gak oleh. Dipateni sisan jadi berapa? 100. Tapi hati kecilnya pengen baik orang ini. Tanya lagi, apakah masih bisa tobat? Datang ke ahli ilmu, oh bisa. Innallah tawwab, Allah mau menerima taubat. Tapi tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah menuju negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Berarti jadi orang baik butuh teman baik. Al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Harus kumpul sama teman-teman yang baik, ngaji bareng untuk menguatkan iman. Makanya ini bukan hadis ya, karena ini bukan hadis. Al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Antum kalau milih rumah jangan sekedar tempatnya strategis, harganya murah, jangan. Tapi lihat lingkungannya. Pilihlah tetangga dulu sebelum Anda pilih rumah. Ini bukan hadis, karena ini enggak yasbut ya kepada Rasulullah, enggak sah. Tetapi maknanya benar. Karena ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kebenaran ucapan itu. Istrinya Fir'aun pernah berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Paham maksudnya? Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Istrinya Fir'aun lebih memilih siapa? Tetangga dulu sebelum memilih
rumah. Dan sering saya sampaikan ya ikhwah, pentingnya suhbah salihah, teman yang baik. Ada hewan di dalam Al-Quran, di dalam hadis selalu dijadikan masal kejelekan. Anjing, betul kan? Rasulullah mengatakan jika anjing menjilati bejanamu harus dicuci 7 kali. Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat gak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjingnya. Barang siapa memelihara anjing maka dikurangi setiap harinya 1 qirat dari pahalanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memberi sesuatu kok ditarik kembali seperti anjing muntah dijilati. Intinya anjing selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Tetapi ada satu titik, satu poin anjing disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif. Tidak ada selain itu disebutkan langsung pakai lafaz kalbun di dalam Al-Quran, tapi konteksnya positif. Apa itu? Anjing yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, wa kalbuhum basitun dira'aihi. Jadi Ashabul Kahfi ada seekor apa? Anjing di situ. Disebutkan anjing. Dan setiap malam Jumat dibaca oleh kaum muslimin seakan Allah nggak ingin kisah anjing ini dilupakan. Nah pertanyaannya nih, anjing ini dalam beberapa tempat, banyak tempat selalu negatif. Tapi anjing dalam kisah Ashabul Kahfi ini ceritanya positif. Kenapa? Karena dia berteman sama orang-orang soleh. Berarti boleh Ustaz saya berteman sama anjing? Oh bukan begitu maknanya. Jadi itu ya, berteman sama orang soleh. Di antara faktor yang menyebabkan Abu Thalib gak bisa masuk Islam karena teman yang rusak. Yaitu siapa tadi? Itu beberapa penghalang yang kita harus tinggalkan supaya hidayah selalu menyapa diri kita. Allahu a'lam. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pentingnya hidayah, lalu kita membahas mengenai bagaimana kisah seseorang di masa lampau dan di masa kini dapat hidayah. Setelah itu dipaparkan Ustadz Fadlan mengenai penghalang-penghalang hidayah. Pertanyaannya Ustadz, setelah ini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagaimana kita menjaga hidayah Ustadz? Ya tinggalkan penghalang-penghalang. Nah, kalau mau jaga hidayah itu penghalang-penghalang yang ditinggal insya Allah itu betul ya Ustaz? Ya tadi bicara doa minta hidayah, tapi ada doa supaya kita jangan sampai tersesat seperti yang ada di surat apa yang saya lihat, doa supaya tidak disesatkan. Nah, Ali Imran coba dibaca doanya. Masya Allah. Baik, kasih hadiah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selain terus minta hidayah sama Allah, kita juga takut tersesat. Jangan sok suci. Jangan merasa antum akan mati husnul khotimah, oh insyaallah surga anak surga. Bahwa kita harus ada rasa takut, rasa khawatir. Ada penulis wahyu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mati murtad. Dan ada seorang mujahid fi sabilillah, bagaimana perjuangan dia di medan perang memerangi orang-orang musyrikin, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat takjub dengan kegagahan sahabat ini, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar,
dia di neraka. Subhanallah. Akhirnya diikutin sama sahabat. Ternyata dia terluka dengan luka yang parah, dan dia nggak sabar menghadapi itu jemaah. Dia taruh pedangnya di tanah, ujungnya ditaruh di dadanya, kemudian dia bunuh diri. Kita perlu takut, apakah kita bisa menjaga hidayah ini sampai akhir hayat? Maka jangan sok suci. Terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi yang disebutkan Ustaz Fadlan masalah hasad, tinggalkan hasad. Ini sekarang musim ada yang hasad sama orang Arab. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, orang Yahudi itu hasad sama orang Arab. Nggak mau kok nabinya orang Arab. Ada sebagian orang Indonesia yang mengatakan, loh, Islam Indonesia ini lebih baik dari Islamnya orang Arab. Sampai ada yang viral bagaimana Mufti Mesir mengatakan, kalau Allah tahu orang Indonesia lebih baik dari orang Arab, nabinya wong Indonesia. Ini menjadi penghalang hidayah tadi disebutkan. Dan agar kita bisa menjaga ini, udah tinggalkan hasad, tinggalkan kibir, dan baca Quran. Allah mengatakan, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Terus antum baca Quran, sama artinya, sama tafsirnya. Karena banyak orang baca Al-Quranul Karim tapi tidak memahami dan memaknainya. Dia dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Dia dapat tiap huruf 10 kebaikan, tapi gimana dia mau dapat hidayah sedangkan dia nggak tahu. Kalau disebutkan, kenapa ada orang yang masih terus melakukan riba padahal dia tiap bulan khatam Quran, one day one juz. Dia lewat tuh firman Allah setiap baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Terus dia baca karena dia nggak paham. Tolong dibaca artinya. Inna hadzal Qur'an yahdi lilladzina aqwam. Maka antum lebih sering baca Quran daripada baca yang lainnya, supaya hidayah itu tetap terjaga. Yang terakhir, sebagaimana semua sudah disebutkan oleh Ustaz Fadlan, ana sebagai penutup aja. Kok lupa yang terakhir, Ustaz? Oh iya, Ustaz, jadi ingat terus. Apa yang antum pelajari di amal no. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kalian segera beramal, jangan ditunda-tunda. Yang tahu haram tinggalkan, yang tahu perintah kerjakan. Jangan ngomong, oh nanti insyaallah Ustaz saya akan amalkan. Siapa yang menjamin umur antum akan sampai esok hari? Segera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, seperti potongan malam yang gelap gulita sehingga orang bingung jam. Apa yang harus dia lakukan? Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya jam, untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kenikmatan yang bakal dia tinggalkan. Segera amalkan. Dan Allah berjanji, kalau antum mengamalkan apa yang antum ketahui, Allah akan kasih keteguhan dalam hidayah tersebut. Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqim. Andai kata orang-orang itu mengamalkan
petuah-petuah yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka, dan itu akan lebih meneguhkan hati mereka. Kami akan berikan ganjaran kepada mereka. Setiap orang beramal itu dapat ganjaran plus kasih hidayah. Amalan itu menjaga hidayah antum, akan ditetapkan di atas hidayah sampai kematian itu tiba. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Baik, sesi materi sudah selesai. Jazakumullah kepada kedua pemateri kita, dan kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan secara langsung. Foto antum, Mas. Baik. Ada mic, teman-teman. Afwan, Ustaz. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam Allah dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ustaz, terkala seseorang itu sudah hidayah sampai kepadanya hidayah Islam, dan mulailah seseorang itu berusaha untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan Islam. Contohnya misal seorang pria yang mulai memelihara jenggotnya, kemudian sering potong jenggotnya, saya sudah mulai memelihara. Dan terkala seseorang pria juga sudah mulai tidak isbat lagi, juga usaha menaikkan tangan di atas mata kaki. Begitu pula juga dengan wanita yang mulai menggunakan jilbab yang longgar, yang tidak ketat. Namun di mata masyarakat umum, seseorang dianggap aneh di orang awam, di mata orang awam. Sebagai seharusnya bagaimana hal ini, kita harus menyikapi hal ini, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, buat siapa? Buat Ustaz Syafiq. Sesuai request. Amin. Antum semuanya sudah Anda dengarkan. Semuanya kesel. Nah, mahibati fillah, ketika seorang mendapatkan hidayah dan dia mulai menjalankan hidayah itu, Allah akan berikan ujian kepada dia, dan itu sebuah keniscayaan. Antum tidak akan pernah selamat dari cacian dan makian manusia. Para nabi yang lebih baik dari antum, Allah katakan walaqad kudzibat rusulun min qablika. Mereka semua didustakan oleh kaum, dicela, dicaci, dimaki, disakitin secara verbal, secara fisik, keluarganya. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Yahya alaihissalam yang kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur? Maka kalau antum cuma dicaci maki seperti itu, dan antum perlu introspeksi diri. Jangan-jangan cacian itu datang karena antum yang gak baik sama masyarakat. Kalau lewat orang-orang ya di pinggir jalan yang mungkin masih jauh dari sunnah, yang ketika azan mereka nggak ke masjid, antum berjalan tanpa menoleh ke mereka, ini kayaknya penghuni neraka sakor. Allah mengatakan apa? Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Kan betul Ustaz, tuh orang-orang di neraka sakor ditanya kenapa masuk sakor, karena nggak sholat. Ini kayaknya mereka Ustaz. Antum tahu dari mana? Mungkin dia dapat hidayah, antum yang masuk sakor. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong tadi akhlak, bicara akhlak, tapi bagaimanapun baiknya akhlak antum, tetap antum akan dibully dan dicaci maki. Tugasnya ya sabar. Kalau nggak kuat Ustaz, sampai sebagian mungkin berpikir untuk hijrah dari tempat itu, meninggalkan tempat itu.
Kalau antum gak kuat bersabar, tolong minta bantuan Allah. Jangan bersandar kepada diri antum. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nabi kalau lagi ada masalah yang berat, apa yang beliau lakukan? Sholat. Maka itu yang perlu kita lakukan menghadapi cacian, makian, dan berbagai macam godaan di masyarakat. Sekali lagi, antum jangan hanya penampilannya yang berubah, tapi akhlaknya juga harus berubah. Antum jadilah orang yang humble sama masyarakat, ya, yang bergaul sama mereka. Kalau punya rezeki, bagi-bagi sama mereka, sama tetangga. Insya Allah cacian dan makian itu akan berkurang. Karena sejatinya manusia itu baik, cuma hanya karena nggak paham aja dia seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi. Foto mas. Antum. Sampai aja. Mic-nya satunya mana? Belum balik. Oh, sudah balik. Afwan untuk siapa? Antum. Kita yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah selalu menjaga dan menjaga segala urusan. Pertanyaannya untuk siapa mas? Ustaz Syafiq aja. Untuk Ustaz Fadlan. Gak bisa jawab kalau ada beliau. Ada muftinya soalnya. Masya Allah. Ada seseorang yang saya yakini berislam dan berpemahaman tentang agama benar. Beliau juga aktif dalam bentuk kajian. Tapi mengapa ketika berinteraksi dengan yang saudara yang masih awam belum pandai dalam melihat kondisi dan cenderung menyamaratakan bahwa mereka itu belum benar. Mohon Ustaz untuk nasihatnya untuk kita semua agar terhindar dari perilaku yang membuat saudara-saudara kita jauh dari hidayah. Karena tentunya kami ingin saudara-saudara yang sudah mendapatkan hidayah tidak menjauh disebabkan karena perilaku kita. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nanti tolong dikoreksi. Ya, itu memang fenomena yang sering terjadi. Orang bodoh itu jangan dimarahi ya ikhwah. Orang bodoh itu diajari. Dan jangan bikin orang yang belum ngaji tidak nyaman dengan diri kita. Meskipun apapun akhlak kita yang baik pun kita pasti akan dimusuhi. Tapi minimalkan dengan akhlak yang baik. Saya kasih contoh di zaman Rasulullah SAW. Ada orang bodoh, tidak ngerti apa-apa, orang Badui datang ke kota Madinah. Dan yang dilakukan ini bukan main-main. Kencing di Masjid Nabawi, masjid termulia nomor 2 di dalam Islam. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh safar, bepergian jauh dalam rangka ibadah di suatu tempat kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini orang bodoh ini kesalahannya bukan kecil. Kencing di masjid tersuci nomor 2. Orang Arab Badui tadi itu. Sampai para sahabat ingin memukulnya, ingin mengharjainya. Antum tahu nggak apa yang dilakukan Rasulullah ketika melihat orang bodoh melakukan kesalahan? Para sahabat, kata orang Surabaya, ikit-ikitan, ingin nonyo, ya. Ingin memukul orang yang pipis sembarangan tadi. Apa kata Rasulullah? Tinggalkan, biarkan selesaikan dia pipisnya. Padahal itu pipis di masjid. Biarkan ya. Apakah cukup di situ? Enggak cukup di situ. Rasulullah menyuruh sahabat, ambilkan air 1 timba. Yang disuruh bukan yang pipis, justru sahabat. Bos kau oleh ngantem misik dikongkon bisa. Kata Rasulullah, siramkan di kencingnya orang tadi.
Setelah itu datang Rasulullah SAW dengan lembutnya kepada orang yang belum ngerti ini. Wahai saudaraku, sungguhnya masjid itu didirikan untuk sholat, mengingat Allah, baca Quran. Tidak boleh ada kotoran manusia. Maka itu menjadi jalan hidayah bagi orang bodoh ini. Rasul tidak memarahi aku, Muhammad gak memarahi aku. Saking senangnya sampai tawaf dia berdoa kepada Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahadan abada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati selain aku dan Muhammad. Saking senangnya sampai dongane keliru bisa. Karena Rasulullah melihat orang bodoh itu nggak bisa dimarahi, orang belum ngerti itu diajari. Tapi antum lihat coba Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal nih radhiyallahu anhu ketika sholat isya bersama Nabi, setelah selesai baru pulang ke kampungnya ngimami sholat isya. Itu dalil bahwa boleh untuk sholat lagi jadi sunnah yang kedua. Panjang yang dipakai oleh Mu'ad ini ngimami sholat. Ada orang yang gak kuat, dia keluar dari masjid karena kelamaan Mu'ad ngimami ini, bacaannya panjang sekali. Setelah itu Mu'ad melihat, ini orang kok keluar dari jamaahku, wallahu wa munafikun, ini orang munafik. Didatangi sama Mu'ad, kenapa kau keluar dari jamaah yang aku pimpin? Wallahi innama anta munafikun ma'lumun nifaq. Kau ini orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Akan saya kabarkan ke Rasulullah perihal dirimu ini. Dikabarkan ke Nabi, ya Rasulullah, fulan ikut jamaah sama aku keluar, gak ikut sholat sampai selesai. Kata Rasulullah, panggil orang itu. Rasulullah tidak pernah menghukumi perkara sepihak. Panggil dulu orang itu, kenapa kok dia keluar dari sholat jamaah. Ditanya nih, kenapa kok gak ikut sampai selesai? Ya Rasulullah, kita sudah capek ya, terus datang Mu'ad ngimami kami dengan bacaan yang sangat panjang sekali, kita gak kuat ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apa kau membuat fitnah wahai Mu'ad? Inilah kita bisa menarik kesimpulan di sini. Orang awam nggak bisa dimarahi ya ikhwah. Justru dalam kasus ini Rasulullah memarahi Mu'ad, tidak memarahi siapa? Orang Arab Badui bodoh kencing di Masjid Nabawi, nggak dimarahi. Begitupun dengan kita. Kita tempatkan saudara-saudara kita yang belum paham dengan pandangan kasih sayang. Bagaimana hidayah bisa sampai ke dia? Yang terus terang ini kadang-kadang penyakitnya kita yang sudah ngaji. Masuk masjid, ini masjidnya siapa? Bukan masjid kita. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf, kurang memperhatikan seperti itu. Datang tanpa permisi, sopan santunnya kurang. Nah, lihat kanan kiri, sapalah orang, mungkin dia ketua takmir. Nah, ada suatu kajian di masjid yang biasanya bukan tempat kita kajian. Masjid barulah kita mau buka. Tiba-tiba teman-teman yang sudah ngaji datang semuanya. Aku sekeroso ibu asli ini. Waktu tanya jawab, ini orang-orang awam semua. Teman-teman datang yang sudah ngaji, dibuka tanya jawab, karena kebiasaan di tempat itu langsung nggak pakai kertas tanya langsung. Ustadz, bagaimana hukum jenggot dan isbal? Bagaimana hukum memotong jenggot dan isbal? Padahal di situ masih banyak orang-orang awam. Jangan tergesa-gesa. Carilah wasilah sebaik mungkin untuk menarik orang, untuk kenal dengan dakwah yang penuh berkah ini. Akhwat-akhwat yang pakai cadar, kalau lihat saudarinya yang baru ngaji, dibuat nyaman, buka cadarmu, kenalan yang baik. Jangan di ruangan tertutup, gak usah lah pakai cadar, dibuka cadarnya itu kalau sudah di ruangan tertutup. Sama masyarakat juga ya, dilihat bahasanya. Ada orang beli es, ya ada es, bawa sepeda. Akhi, berapa esnya? Bingung penjual esnya. Akhi ini siapa? Oh, penjual es kok diceluk akhi? Enggak paham. Bingung, sopo akhi ini. Ya panggil bang, mas, cak. Itulah.
Terkadang kata-kata matur nuwun itu lebih terkesan daripada syukran. Nggih ngapunten, kadang-kadang kata-kata ngapunten itu lebih mengena daripada kata-kata afwan. Jadi antum juga harus melihat kondisi. Ya. Jangan setiap orang antum pakai bahasa seperti itu. Jadi carilah wasilah sebaik mungkin bagaimana orang lain itu tertarik dengan dakwah ini, dengan cara yang baik, dengan wasilah yang sebaik-baik mungkin. Itu ya. Jadi intinya kita berusaha memandang orang yang berbeda dengan kita dengan pandangan kasih sayang. Kita doakan tadi kan, tuh Umar itu masuk Islam didoakan sama Nabi. Mungkin dikasih dalil ditolak sama Umar, tapi Rasul selalu mendoakan dia. Ya, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Sebagian kamar mandi masjid itu tulisannya ikhwan sama akhwat. Jadi yang mau cari toilet wanita kemana? Kalau akhwat gitu loh, Masya Allah. Mungkin memang tadi bahasanya penting buat orang awam tuh ya, Mak. Paham kembali ke itu aja tuh. Baik, ini pertanyaan tertulis untuk Ustadz Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya mengenai polemik ucapan salam lintas agama. Bolehkah umat Islam mengucapkan salam kepada orang kafir seperti selamat pagi atau salam sejahtera dan sebagainya? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam kepada orang kafir? Dan bagaimana pendapat Ustadz tentang pernyataan bahwa cadar dan celana cingkrang bukan tolak ukur ketakwaan? Di pengajian mulai dari awal ini. Ahibati fillah, Islam ini bergesekan dengan agama lain itu sejak dulu. Jadi tolong yang mengkaji sesuatu, Ana nggak akan jawab pertanyaan. Ana hanya ingin menyampaikan kepada seluruh umat Islam, jangan beranggapan Islam baru bertemu dengan agama Nasrani, Yahudi, dan yang lainnya itu di Indonesia. Seakan-akan di Medina itu isinya orang Muslim kan? Tadi cerita Scotland, ada Yahudi di situ, ada musyrikin, ada. Bagaimana interaksi? Coba dikaji ya. Ketika Anda menyampaikan, mungkin sebagian, oh itu kan pendapat Ustaz, makanya tolong dibaca sejarah. Karena banyak orang yang beranggapan Islam di Indonesia ini Islam paling toleransi. Tidak ada Islam lebih baik daripada di Indonesia. Kata siapa? Kata orang Indonesia. Rasul SAW ketemu orang Yahudi, menyapa mereka. Orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi menjawab salam mereka SAW. Memang dianjurkan tidak memulai salam kepada mereka. Kalau mereka salam, kita jawab. Nabi menjawab salam mereka SAW. Cuma hati-hati, kadangkala orang-orang Yahudi itu nggak salam sebenarnya, tapi dia mendoakan celaka. Makanya ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi berpapasan dengan Yahudi yang mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Sama itu artinya kematian buat engkau Muhammad. Kayaknya salam, padahal Assalamualaikum. Dan Nabi menjawab Waalaikum, dan semoga kalian juga dapat itu. Yang Aisyah enggak, nih bicara adab lagi. Aisyah berteriak mengatakan Waalaikumsalam wa ghadabullah wa la'natuh. Semoga kalian mati semuanya, dilaknat sama Allah, dimurkai sama Allah. Bagaimana sikapnya Aisyah? Dia cinta sama suaminya, suaminya didoakan mati sama mereka cuma. Akan Nabi mengatakan ya rifqan au mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah.
Ya Rasulullah, kok nggak dengar mereka ngomong apa? Aisyah sedang emosi cuma. Kata Rasulullah, kau dengar nggak jawabannya aku apa? Aku kan sudah jawab, waalaikum. Kalau mereka mengucapkan salam, ya semoga selamat juga mereka. Kalau mereka mendoakan kematian, ya semoga mati juga mereka. Nggak perlu dengan emosi seperti itu. Maka nasihat anak, tolong yang sedang ribut nih, yang bingung tentang salam itu, kaji bagaimana toleransi Nabi alaihissalam kepada orang Yahudi. Pembantu Nabi salah satunya orang Yahudi, dikasih hadiah sama orang Yahudi, diterima sama Nabi SAW alaihissalam. Diundang makan, dikasih makan, beliau makan. Bahkan kita tahu halal makanan ahlul kitab, sesembelihan ahlul kitab. Maka selanjutnya Ustaz Fadlan aja yang jawab. Fadal Ustaz. Kamil. Yakfi. Tamam. Oke, langsung saya tanya untuk Ustaz Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang wanita yang bekerja di bank konvensional. Saya berniat untuk hijrah setelah hampir 20 tahun saya bekerja. Insya Allah saya besok mengajukan resign. Pertanyaannya, Ustadz, buat saya lebih yakin bahwa ini keputusan yang tepat, mengingat saya seorang wanita yang juga tulang punggung keluarga. Bagaimana hukum modal yang rencananya saya pakai untuk usaha adalah hasil dari penghasilan saya waktu saya bekerja di bank konvensional, karena saya tidak ada modal dari yang non riba, Ustaz. Pertanyaan yang berat. Separuhnya saya yang jawab, separuhnya Ustaz Syafiq. Pertanyaan pertama, ini adalah kabar gembira. Kita bersyukur kepada Allah, saudari kita berazam, bertekad untuk keluar dari lembaga ribawi. Yakinlah bahwa nabimu pernah berkata, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ini masalah keimanan saja. Sudah ada janji dari Allah, kalau Anda meninggalkan sesuatu untuk mencari ridha Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Ini wajib diimani. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari segi yang dia tidak menduga-duganya. Itu jawaban pertama. Adapun bagaimana, apakah boleh ya bermodal dengan hasil riba atau bank tadi, ini Ustaz Syafiq yang jawab. Saya nggak berani jawab. Kalau ngomong takut salah ya. Waduh, Ustaz. Ini ambil elang. Iya, berarti bilang berkaitan dengan seorang yang tobat, yang dulu dia melakukan transaksi-transaksi yang tidak halal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau transaksi itu riba, dia bukan ngambil hak orang lain. Seperti transaksi riba tadi, ada baik gharar, macam-macam lah, yang memang ada keridhaan tapi haram, itu nggak boleh. Apakah hasilnya ketika dia tobat? Harus dia berlepas diri dari semuanya. Kalau yang barangnya haram, ya mamanya kita piara babi, terus tobat, ya apa Ustaz babinya Ustaz? Boleh nggak anak jual? Mamanya seperti itu. Nggak boleh. Memang dia barang najis yang haram untuk dijual belikan. Atau itu hasil curian, selesai, nggak boleh, itu harus balikin. Yang kita bicarakan adalah yang transaksinya itu riba dengan riba, tapi Allah haramkan transaksi tersebut. Ada dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan ya sudah, dia harus berlepas diri dari semuanya.
karena dia kembali kepada Allah SWT, dan itu hasil yang haram. Dari pendapat yang kedua, dan ini mungkin yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa dia boleh pakai uang tersebut sebagaimana orang-orang kafir ketika masuk Islam, bahwasanya selesai semua akad-akad riba macam-macam yang dia lakukan itu, ketika dia masuk Islam itu diampuni semacam, dan boleh dia pakai harta dia. Apalagi ini orang muslim dan dia bertobat, maka lebih utama, karena at-taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu menghapuskan yang sebelumnya. Intinya dia harus bertobat dengan benar-benar tobat. Dan biasanya orang yang tobat itu duit intan. Iya. Antum akan diuji lagi jamaah. Orang-orang yang hijrah itu kadang-kadang jadi nol. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan oleh kerabatnya, usaha tak berhasil, lalu kemudian terfikir kembali untuk kembali ke sana. Jangan. Antum minta tolong sama Allah SWT. Kalau ternyata usaha itu nggak sukses, berdoa, mungkin itu pembersihan buat antum, sehingga antum jadi bersih menghadap Allah SWT. Halo Allahu a'lam gitu sih. Kalau mau ditambahin lagi, Allah Ayo lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Untuk Ustaz Syafiq. Anda barusan dijawab. Sepadan sekarang. Jangan saya sampaikan. Kita sama-sama ngasih jawab dia. Nah, Ustaz. Kalau ada pertanyaan, susah. Ustaz, saya dan suami baru saja menikah sekitar 4 bulan. Sewaktu suami ingin menikahi saya mengizinkan beliau poligami nantinya. Cocok ini mulai. Tapi sekarang setelah menikah, saya sangat mencintai suami saya. Saya tidak mau berbagi suami dengan wanita lain. Berarti macam dipotong-potong sama suami. Dosa itu, haram bagi suami. Dan kalau bisa, inginnya beliau tidak poligami. Pertanyaannya, apakah boleh sikap saya seperti itu? Dan bolehkah saya mengusahakan supaya suami tidak poligami? Jazakallahu khairan Ustaz. Kayaknya Ustaz Fadlan aja. Jamaah, Allah mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Orang itu pelit, berbagi harta pelit, apalagi berbagi suami. Dan itu wajar, itu sifat manusia. Bagaimana manusia yang cinta dengan hartanya, tapi tetap dia dipaksa untuk mengeluarkan harta. Bahkan kita tahu sedekah itu burhan, bukti keimanan dia. Siapa yang enggak sayang dengan harta, pagi kerja, sore kerja, setelah dapat fulus, sedekah ya Allah. Pagi kalau melihat kotak amal lewat, astagfirullah, anak baru aja ngojek tadi capek, sekarang dateng ini. Aduh nggak lewat aja cepat. Ada manusia seperti itu, kecintaan dia kepada hartanya. Tapi karena ada perintah Allah Azza wa Jalla, dengan segala keterpaksaan dia coba untuk sedekah. Lama kelamaan dia jadi mudah bersedekah. Awalnya berat, tapi lama kelamaan bisa. Begitu pula dengan perempuan. Siapa yang mau bagi suami? Dilihat suaminya, ya Allah ganteng, duit yakin, sayang mau dibagi suaminya. Tapi ingat, laki-laki mau nikah lagi itu boleh apa nggak boleh? Tapi dengan syarat. Syaratnya antum mampu berlaku adil. Gak semua orang mampu. Kalau gak mampu jangan coba-coba. Antum ingin bernikmat-nikmat sejenak, tapi ada azab yang menanti antum ketika antum tidak bisa berlaku adil. Dan seorang istri ketika melihat suaminya poligami, ingat suami gak perlu izin istri, kecuali perlu izin istri untuk dapat surat nikah. Kalau nggak dapat surat nikah itu, ya gimana lah membujuk hati istri supaya mau tanda tangan. Karena ada cerita Ustaz, ada di Bandung Ustaz, ini suami mau poligami Ustaz,
Dia akhirnya, syuf, ini antara anak sama antum aja, jangan kasih tahu ibu-ibu. Siap? Dengar Ustaz? Ya pura-pura nggak dengar lah. Jadi si suami ini minta tanda tangan istri banyak berkas. Kalau beli tanah kan harus tanda tangan istri, apa tanda tangan disisipkan di dalam sana jamaah. Ada tanda tangan istri nikah lagi. Ya istri kan nggak ngurus. Anak kalau tanda tangan jual beli tanah itu kan dikasih tahu tanda tangan sini, tanda tangan, nanti dibalik tanda tangan, tanda tangan. Istri pokok tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Masya Allah, nikah lagi. Oh, mana-mana kata suami, loh, kamu kan udah tanda tangan. Mana ini? Oh, ternyata ditipu. Itu halal nggak cara kayak gitu, Ustaz? Karena mau tanya Ustaz. Nggak tahu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa coba. Istrinya dibelikan tanah dulu berarti Ustaz. Sekali Tanda tangan, hadiah. Terlalu besar ini suapnya ini. Allahu Akbar. Jadi intinya jamaah, kalau antum mau nikah lagi harus ada kesiapan. Dan seorang wanita merasa berat itu wajar. Wajar itu sebagai tabiat wanita. Antum pikir istri-istri Nabi itu sallallahu ala nabi wasallam ketika mendengar Nabi nikah lagi, mereka itu senang. Susah juga mereka. Sampai bagaimana Aisyah ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah itu langsung pakai jilbabnya. Dia nggak pernah lihat Ummu Salamah. Dia datang ke rumahnya Ummu Salamah, lagi rame walimah kan. Dilihat karena dia dengar Ummu Salamah ini cantik sekali. Dilihat, ya Allah, betul ternyata Ummu Salamah cantik lebih daripada apa yang dikatakan orang. Pulang Aisyah dengan wajah murung ngomong sama Hafsah, ternyata Ummu Salamah lebih cantik dari apa katanya orang. Merasa ada saingannya Aisyah. Apa kata Hafsah? Engkau cemburu aja. Ummu Salamah cantik tapi nggak seperti katanya orang. Coba kau lihat lagi, berangkat lagi nih Aisyah, berangkat lagi lihat. Oh iya, ternyata masih cantik dia. Subhanallah, itu perempuan seperti itu. Jadi kalau antum mau nikah lagi perlu kesiapan. Kalau nggak mampu, jangan sampai antum menyelamatkan perahu orang, perahu antum sendiri tenggelam. Pancet bujuni siji. Antum kan mau poligami, bukan mau satu istri gitu. Kalau nggak mampu satu. Dan bagi wanita ketika dapat suaminya poligami, apa yang harus dia lakukan? Ini Ustaz Fadl menjawab. Kita ini tinggal nunggu praktek dari Ustaz Syafiq. Kalau beliau jalan, insya Allah saya jalan. Ini kan teori tadi ya, dia tinggal nunggu dari beliau sudah. Barakallahu fikum. Baik, untuk Ustadz Fadlan, saya memiliki teman yang menurut saya dia mendapat hidayah. Yang awalnya jarang ibadah, sekarang menjadi lebih banyak ibadah. Bahkan sampai-sampai dia gemar bersolawat dengan meniru-niru di YouTube, yaitu mafia solawat dan disertai dengan tarian-tarian. Apa itu juga bentuk hidayah, Ustaz? Semoga ini pertanyaan yang terakhir. Pertama ya ikhwah, tadi kan sudah disampaikan Ustadz Syafiq bahwa orang sudah dapat hidayah itu nggak ada yang jamin hidayah terus ada. Makanya kan ada doa jangan sampai tersesat setelah mendapat hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim selalu diulang-ulang, karena kita tidak hanya butuh ya menuju hidayah, tetapi kita juga butuh tetap di atas hidayah. Dan mengenai solawat adalah bagian dari ibadah. Rasulullah SAW mengajarkan kita tata cara solawat. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa membaca satu solawat kepadaku, Allah balas 10 kali solawat. Itu kan menunjukkan bahwa solawat itu ibadah. Dan ketika ibadah, maka berlaku kaidah yang nggak boleh kita langgar. Ya,
Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawaradun." Barang siapa beramal dalam masalah ibadah, barang siapa mengerjakan ritual ibadah yang tidak ada perintah atau tidak di atas perintah dari Nabi, tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Agama Islam pada hari ini Allah sempurnakan pada waktu itu. Seandainya di dalam Islam ini tidak ada ayat ini dan hadis Nabi tadi, ya, setelah karunia dari Allah, niscaya Islam akan diutak-atik oleh manusia. Tapi adanya ayat tadi dan adanya hadis tadi menjadi pagarnya agama. Jadi kalau apa yang ada kita kerjakan, yang gak dituntunkan yang aneh-aneh sambil diiringi musik. Kalau mau sholawat ya sholawat pakai caranya Nabi, ya, bersolawatlah dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, supaya menjadi ibadah yang mulia. Jangan gak usah pakai joget-joget, gak usah pakai iringan musik-musik. Beribadahlah sebagaimana ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita tanya orang-orang yang membaca sholawat pakai musik-musik, mereka akan selalu menjawab, "Loh, kami ini cinta Nabi. Cinta Nabi kok nggak boleh?" Maka kita katakan yang menjadi permasalahan bukan kamu cinta Nabi. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir, "Laisa sya'nu an tuhibba." Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, wa innama sya'nu an tuhabba. Tetapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai. Semua orang mengaku cinta Nabi, tapi masalahnya apakah Nabi cinta sama kita. Sebagaimana penyair Arab mengatakan, "Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka." Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita yang bernama Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal sama mereka. Begitulah orang yang hanya mengklaim cinta sama Nabi, akan tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Nabi. Maka hendaklah kalau kita mau sholawat, sholawatlah yang baik, sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai, tinggal Ustaz Syafiq terus kalau ada, ya. Ya, ini sudah banyak yang selesai, karena mau nambahin dikit. Fadhal. Bicara beragama jamaah, sing biasa-biasa aja, gak usah neko-neko, gak perlu ditambahin, gak usah dikurangi. Kita berada di masa ada banyak orang-orang yang terpapar radikal, juga ada orang-orang yang meremehkan agama. Terus gimana yang benar? Ya sudah, gimana Nabi ngamal no, amal no. Insya Allah kita tidak ribut. Hal-hal seperti ini yang membuat perpecahan di antara umat. Sudahlah, Islam yang biasa-biasa saja. Mungkin gitu. Barakallahu fiikum. Mari, selesai sudah. Ini jam berapa? Jam lewat sudah. Antum lapar enggak? Panitia kasih makan enggak? Enggak tahu. Baik, telah usai tabligh akbar kita malam ini, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada kedua pemateri kita. Kami khususnya dari One Kolbu mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban.